Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Alisa dengan NIM 0801223291. Saya dari peminatan PKIP dan saya dari kelas PKIPA. Jadi saya akan menjelaskan media yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media, dan media yang saya buat adalah PPT. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang makanan sehat. Nah, dari teman-teman udah ada yang pada tahu belum apa sih itu makanan sehat? Belum. Di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, pengertian makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nutrisi tersebut meliputi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serat, dan air. Makanan sehat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi atau tidak mengandung bahan kimia berbahaya, pengawet berlebihan, atau racun. Nah, selanjutnya sejarah konsep makanan sehat. Pada zaman kuno, di masa kuno, orang makan makanan alami seperti buah, sayur, biji-bijian, daging, hasil buruan. Pola makan alami ini secara tak langsung mendukung gaya hidup sehat, meskipun belum ada istilah makanan sehat. Pada abad ke-19, ilmu gizi mulai berkembang. Ilmuwan seperti Justus von Liebig mempelajari pentingnya protein, karbohidrat, dan lemak. Kesadaran tentang pentingnya makanan bergizi mulai muncul. Pada abad ke-20, vitamin dan mineral mulai ditemukan seperti vitamin C, A, D. Pemerintah di banyak negara mulai membuat panduan makanan sehat. Misalnya, Food Pyramid oleh USDA atau Amerika, pedoman gizi seimbang di Indonesia. Yang terakhir, pada masa kini, fokus pada makanan utuh atau whole food, rendah proses, dan kesadaran terhadap dampak makanan terhadap penyakit kronis dan kesehatan mental. Muncul konsep diet, plant-based, organic food, dan mindful eating. Selanjutnya, contoh makanan sehat. Yang pertama, sumber karbohidrat kompleks. Ada nasi merah, ubi, kentang, oatmeal, jagung. Dan yang kedua, sumber protein sehat. Contohnya, telur, daging tanpa lemak, atau ayam, ikan, tempe dan tahu, kacang-kacangan, atau kacang merah dan kacang hijau, susu dan produk olahan susu rendah lemak. Dan yang ketiga, sayur dan buah. Contohnya bayam, brokoli, wortel, tomat, jeruk, apel, pisang, pepaya, dan mangga. Dan yang terakhir, lemak sehat. Contohnya alpukat, minyak zaitun, ikan berlemak atau salmon dan sarden, kacang almond dan kenari. Kemudian selanjutnya manfaat dan dampak positif mengkonsumsi makanan sehat. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Makanan sehat rendah lemak, jenuh, dan gula membantu mencegah obesitas. Yang kedua, meningkatkan imunitas. Vitamin dan mineral dari makanan sehat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, menurunkan risiko penyakit kronis, mengurangi risiko diabetes tipe 2, hipertensi, kolesterol tinggi, dan kanker. Yang keempat, meningkatkan fungsi otak dan mental. Omega 3 dari ikan mendukung kognisi, vitamin B memperbaiki mood. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup, energi tubuh lebih stabil, tidur lebih baik, kulit lebih sehat. Nah, jadi teman-teman, akibat jika kita tidak mengonsumsi makanan sehat atau malnutrisi dan pola makan buruk, kita akan merasakan kekurangan gizi. Tubuh kekurangan zat penting seperti zat besi bisa menyebabkan anemia, atau vitamin A bisa menyebabkan kebutaan malam. Yang kedua, obesitas. Terlalu banyak makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan garam bisa menyebabkan kegemukan. Yang ketiga, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kolesterol tinggi akibat konsumsi lemak jahat bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Yang keempat, diabetes tipe 2. Makanan manis dan minuman bergula bisa memicu resistensi insulin. Yang kelima, masalah pencernaan. Kurang serat bisa menyebabkan sembelit, wasir, atau gangguan lambung. Dan yang keenam, penurunan kualitas mental dan emosi. Pola makan buruk bisa dikaitkan dengan depresi, stres, dan gangguan mood. Dan yang terakhir, penurunan daya tahan tubuh.
mudah terserang penyakit karena sistem imun tubuh lemah. Nah, di sini ada perbedaan nih, orang yang mengkonsumsi makanan sehat dengan yang tidak sehat. Kasus A, anak-anak di kota besar banyak mengonsumsi junk food. Contohnya ayam goreng cepat saji, minuman soda, dan makanan instan. Dan mereka jarang makan sayur dan buah. Akibat yang akan dialami, mereka akan mengalami obesitas, kurang energi, rentan sakit, seperti flu dan batuk. Dan prestasi sekolah mereka menurun karena mereka kurang fokus. Kasus B, remaja dengan pola makan sehat. Mereka sarapan dengan oatmeal dan buah, makan siang dengan nasi merah, lauk tahu dan tempe, dan sayur bening. Cemilannya buah atau yogurt, dan mereka minum air putih yang cukup, tetapi bukan soda. Akibat yang bakal dialami mereka, tubuh mereka merasa ideal, tidak mudah lelah, lebih percaya diri, dan mereka aktif di sekolah dan berolahraga. Oke, selanjutnya kesimpulan. Makanan sehat bukan hanya soal makan buah dan sayur, tapi soal keseimbangan gizi dan kesadaran dalam memilih makanan yang memberi manfaat jangka panjang. Menjaga pola makan sehat adalah bentuk investasi bagi kesehatan tubuh dan mental kita di masa depan. Sebaliknya, pola makan buruk bisa menyebabkan penyakit serius dan mengurangi kualitas hidup. Oleh karena itu, mari kita biasakan makan sehat mulai dari sekarang ya. Sekian materi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.